Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rio Pramudia dari kelas 1 DMBS NIM 205211159. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu jenis-jenis perbedaan pemahaman ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perluasan unit-unit ekonomi secara individuan seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, perilaku pasar, penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan ruang lingkup. 1. Perilaku konsumen seperti perilaku konsumen, teori konsumeni, permintaan seseorang konsumen. 2. Perilaku produsen seperti teori perilaku produsen. Penawaran seseorang produsen, teori produsen, biaya produksi, penerimaan produsen, laba, dan permintaan akan input produksi. Contoh permasalahan ekonomi mikro. 1. Meningkatnya harga beras yang disebabkan turunnya penawaran beras diakibat gagal panen, sedangkan permintaan beras terus meningkat. 2. Adanya praktik monopoli oleh suatu perusahaan yang merugikan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, ada juga ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Aspek-aspek mekanisme daerah ekonomi makro yaitu pendapatan total, produksi total, kebijakan fiskal, dan moneter, perdagangan luar negeri, invisari, pertumbuhan, serta pembangunan ekonomi ruang lingkup. 1. Perhitungan pendapatan nasional dan tingkat keseimbangan pendapatan nasional. 2. Keseimbangan pendapatan nasional dalam tingkat keseimbangan. Di sini yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dalam Islam yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga
meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebihnya israf. Dan yang kedua, harga barang lain yang terkait. Terdapat dua jenis barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan